Ya, kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan akhir pekan kali ini. Rupiah dibuka menguat 0,06% di 14.815. Potensi penguatan rupiah di akhir pekan ini memang masih akan terus berlanjut seiring dengan pelemahan dolar Amerika Serikat. Pasar masih menimbang profit taking atas penguatan dolar Amerika Serikat yang terjadi sebelum pertemuan Jackson Hole dan pidato Gubernur Federal Reserve Jerome Powell. Penguatan rupiah juga disokong oleh langkah BI yang mengerek suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 3,75%. Langkah Bank Sentral ini menyebabkan penguatan rupiah ke bawah 14.900 per dolar Amerika Serikat. Namun pelaku pasar harus bersiap dengan rencana kenaikan harga BBM yang pastinya akan mempengaruhi pergerakan rupiah pada hari ini. Selanjutnya kita pantau pembukaan indeks harga saham gabungan pada perdagangan Jumat pagi kali ini. Kami akan pantau IHSG cerah pagi ini menguat 0,10% di 7.181. Sejumlah analis masih memprediksi kalau kita bicara mengenai IHSG memang penguatannya sangat dipengaruhi dengan isu internal di mana kenaikan suku bunga 25 basis poin oleh Bank Indonesia, kemudian juga kondisi saham dan perdagangan yang terkait dengan batu bara dan juga energi yang cukup baik menjadi emiten independen yang mendorong pergerakan IHSG ke arah positif hari ini. Tapi juga berhati-hati karena ketika rebound bisa berpengaruh kepada profit taking dan investor juga berhati-hati ketika terlalu banyak capital outflow keluar daripada perdagangan bursa hari ini. Selain itu juga terkait dengan kenaikan bursa hari ini juga dipengaruhi oleh subsidi BBM yang kemungkinan akan dikurangi oleh pemerintah dan investor akan berkhawatir sedikit ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan kondisi dalam negeri, terutama kita bicara mengenai inflasi. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan rencana pembukaan saham Asia Pasifik pada pagi hari ini. Kita lihat seperti apa bursa Asia Pasifik pada perdagangan pagi hari ini di kawasan Asia Pasifik. Sangat variatif, yang sedikit terkoreksi adalah Shanghai Composite terkoreksi 0,02% di level 3.245, Nikkei, Hang Seng dan Kospi semua menguat, bahkan Nikkei hampir menguat 1%. Bank Sentral Korea atau Bank of Korea menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 2,5%. Sementara dari negeri tirai bambu Tiongkok yang memperkuat paket stimulus ekonominya dengan menambah 1 triliun yuan dalam bentuk belanja infrastruktur yang bertujuan untuk mengurangi kasus ekonomi pasca dari adanya lockdown yang cukup panjang sejak Januari lalu. Indeks harga konsumen inti untuk Tokyo naik 2,6% pada Agustus ini. Ini adalah pertumbuhan yang cukup cepat sepanjang sejak Oktober 2014. Tekanan inflasi yang meluas karena melonjaknya biaya bahan bakar dan bahan baku menjadi pendorong kenaikan. Selanjutnya kita lihat pada penutupan bursa saham Eropa pada perdagangan Kamis sore waktu setempat. Kalau kita lihat semuanya menghijau, yang cukup menarik kita lihat DAX 0,39%, Euro, FTSE dan CAC semua cukup baik, menguat hampir 0,2%. Indeks Stoxx 100 pan Eropa mengakhiri hari naik 0,3% setelah perdagangan hari yang beragam. Saham minyak dan gas naik 1,1%, sementara saham retail turun 2%. Simposium tahunan The Fed dimulai pada hari Kamis kemarin, akan disampaikan pidatonya pada hari Jumat ini. Investor masih akan menantikan informasi terkait dengan pengetatan moneter Bank Sentral untuk mengendalikan inflasi. Ekonomi Jerman maksud kami tumbuh secara signifikan tak terduga pada kuartal kedua. Angka baru dikonfirmasi pada hari Kamis meskipun ada kekhawatiran stagnasi di tengah melonjaknya inflasi dan ancaman terhadap pasokan energi setelah invasi Rusia ke Ukraina. Lalu kita lihat pada perdagangan bursa saham Wall Street Amerika Serikat yang ditutup pagi tadi waktu Indonesia. Wall Street cerah sekali pagi ini kalau kita lihat semua menguat. Nasdaq Composite bahkan mencapai 1,67% di 12.639. Dow Jones, S&P, NYSE semua positif. Nah, kalau kita bicara mengenai Wall Street, memang ditutup menghijau pada akhir perdagangan Kamis kemarin. Terangkat keuntungan Nvidia yang melonjak 4% dan saham teknologi. Investor fokus pada konferensi Jackson Hole untuk mencari petunjuk tentang prospek kebijakan The Federal Reserve. Gubernur The Fed Jerome Powell akan memberikan pidatonya pada Jumat ini untuk memberikan indikasi kepada investor tentang seberapa agresif The Fed dalam menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi. Saham Apple dan Microsoft naik lebih dari 1%, sementara saham Amazon dan saham pemilik Google Alphabet naik lebih dari 2%, dengan keempat perusahaan memberikan kontribusi substansial terhadap peningkatan Nasdaq.